Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS 2021, khususnya di instansi pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Angkatan 22, Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas individu saya yang berjudul Learning Journal Anti Korupsi. Mari kita simak video dan penjelasan saya berikut ini. Yang pertama, pengertian dari korupsi. Korupsi adalah kegiatan yang melawan hukum, merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi sehingga dapat dikatakan perbuatan tindak pidana. Sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya, jenis-jenis korupsi. Di sini ada 7 jenis korupsi. Yang pertama, korupsi transaktif adalah korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Yang kedua, korupsi ekstroaktif adalah korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koreksi atau tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan, dan orang-orangnya. Yang ketiga, korupsi investif adalah korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Yang keempat, korupsi nepotistik adalah korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Yang kelima, korupsi autogenik adalah korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri. Yang keenam, korupsi suportif adalah korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Yang terakhir, korupsi defensif adalah korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Selanjutnya, 7 kelompok tindak pidana korupsi. Jadi di sini tindak pidana korupsi itu dikategorikan menjadi 7 kelompok. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi atau hadiah. Selanjutnya, ciri-ciri korupsi. Nah, ciri-ciri korupsi dapat kita lihat. Yang pertama, dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif, ada keuntungan yang ingin diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Dan yang terakhir, mengkhianati kejujuran. Selanjutnya, nilai-nilai dasar anti korupsi. Di sini ada 9 nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama itu jujur, yang kedua peduli, 3 mandiri, 4 disiplin, 5 tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 sederhana, 8 berani, dan yang terakhir adil. Selanjutnya, penyebab korupsi. Nah, mengapa seseorang melakukan korupsi? Pasti ada penyebabnya. Di sini ada 2 faktor penyebab. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama dulu, yang pertama itu faktor internal, itu bisa dari sifat tamak manusia. Yang kedua bisa dari moral kurang kuat.
Yang ketiga, penghasilan kurang mencukupi. Yang keempat, kebutuhan hidup yang mendesak. Dan yang terakhir, gaya hidup konsumtif. Nah, kalau dari faktor eksternal, yang pertama itu bisa dari sistem atau dari organisasi. Yang kedua, kurangnya keteladanan pimpinan. Yang ketiga, kurangnya budaya organisasi yang benar. Yang keempat, kurangnya sistem akuntabilitas. Yang kelima, kelemahan sistem pengawasan. Yang keenam, korupsi cenderung ditutupi. 7. Nilai di masyarakat kondusif untuk melakukan korupsi. 8. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi. Yang kesembilan, masyarakat kurang menyadari dirinya terlibat korupsi. Dan yang terakhir, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif. Selanjutnya, penerapan anti korupsi di sekolah. Nah, saya sebagai seorang guru memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan dan menumbuhkan budaya anti korupsi. Ini dapat terlihat dari keteladanan bagi guru atau semua para guru untuk bersikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil kepada siswanya. Guru dapat memberi contoh cara berpakaian yang baik dan berpenampilan sederhana. Selain itu, disiplin dan konsisten dalam hal pemenuhan jam pembelajaran. Sebagai guru, kita harus bersikap merasa cukup dengan rezeki yang diberikan Allah, baik itu gaji dan honor yang diterima. Guru juga harus menjunjung tinggi integritas ilmiah dengan tegas dan adil dan memberi hukuman ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib. Dan sebaliknya memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi dan jujur untuk memicu siswa untuk berlomba dalam meningkatkan prestasi dan kejujuran. Perilaku anti korupsi lainnya yang bisa saya sebagai seorang guru terapkan adalah yang pertama, tidak terlambat datang ke sekolah dan pada saat memulai pembelajaran. Yang kedua, tidak menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan. Yang keempat, mengutamakan kejujuran saat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan rekan guru. Yang lima, transparan nilai hasil belajar siswa. Yang keenam, menjalankan secara sungguh-sungguh ketika terdapat surat tugas dari pimpinan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan dari materi Learning Journal Anti Korupsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.